Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kakak Yuni Fitriah Ningsih, SPD MPD, dan yang terhormat Kakak Ari Agu Wardoyo, SPD MPVIS, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kepramukaan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kami bahas adalah penjelajahan alam. Perkenalkan, nama saya Yunia Nur Hanifiyah sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi dari kelompok 14. Adapun anggota dari kelompok 14 yaitu Nafla Sagita Ramadania dan Rizky Dewi Tiastiti. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan basmalah untuk memulai diskusi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Kepada kelompok 14, saya persilahkan. Baik, yang di sini yang akan kita pelajari di sini yang pertama adalah kegiatan penjelajahan alam. Sering kali kita lihat dulu, sering kali kita sudah mengalami dulu pas masa-masa SD dan SMP ataupun SMA, kita kan pada saat mata pelajaran pramuka itu biasanya ada kegiatan jelajah alam, persami, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan serangkaian bentuk dari kegiatan penjelajah alam. Lalu, apa sih itu kegiatan penjelajahan alam itu? Nah, di sini dikatakan kegiatan penjelajahan alam itu merupakan sebuah kegiatan eksplorasi di mana kegiatan tersebut itu mengeksplorasi keindahan-keindahan alam serta tempat-tempat seperti hutan, gunung, dan lain sebagainya. Nah, dalam pembelajaran pramuka, kegiatan penjelajahan ini dilakukan pada tingkatan pramuka siaga, pramuka penggalang, serta pramuka penegak dan pandega. Nah, jenis-jenis kegiatan penjelajahan alam itu meliputi 3 macam, yakni ada penjelajahan masyarakat, lalu ada kegiatan pengembaraan, lalu yang terakhir di sini ada penjelajahan bertahan hidup atau yang bisa kita kenal sebagai survive. Nah, yang pertama di sini kita mempelajari penjelajahan masyarakat. Nah, penjelajahan masyarakat itu merupakan sebuah penjelajahan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengenal masyarakat serta mengetahui tata kehidupan masyarakat pada sekitar rute yang kita lewati tersebut. Jadi, pada kegiatan penjelajahan masyarakat ini, entah itu orang berkelompok ataupun individu ya, itu dilakukan penjelajahan di mana orang tersebut itu berjalan sejauh 8 km untuk mendata atau memberikan wawancara kepada warga-warga sekitar, di mana dilakukan pendekatan pada warga-warga sekitar tersebut, seperti itu. Nah, rentang usia peserta yang mengikuti penjelajahan masyarakat ini berkisar 16-20 tahun. Nah, kegiatan ini itu seperti apa yang saya katakan tadi, mengadakan pendekatan pada warga di sepanjang rute perjalanan tersebut. Jadi, entah itu mewawancarai atau observasi pada kegiatan tersebut untuk mendapatkan data seperti nama, seperti usia, lalu agama, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu, pada akhir kegiatan penjelajahan masyarakat, itu diadakan laporan untuk mengenai data yang telah didapat itu tadi, seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada kegiatan pengembaraan. Nah, kegiatan pengembaraan itu bisa dilakukan oleh seseorang yang berumur 14-16 tahun, seperti dalam masa-masa sekolah. Nah ya, pengembaraan itu dilakukan dengan rute sepanjang 10 km. Nah, bisa jadi kegiatan pengembaraan ini memiliki waktu sampai 24 jam, dan bisa jadi peserta pengembaraan itu tinggal di kegiatan tersebut, termasuk juga menginap, membuat tenda, lalu memasak dengan alat-alat yang dibawanya. Nah,
hampir sama dengan kegiatan penjelajahan masyarakat, kegiatan pengembaraan itu juga diberikan tugas untuk membuat laporan mengenai perjalanan semasa dia mengikuti pengembaraan tersebut, seperti itu. Nah, kegiatan pengembaraan itu tidak dilakukan dengan berjalan kaki, kegiatan itu tidak dilakukan dengan cara berjalan kaki saja, tapi melainkan dengan menaiki rakit atau bersepeda, seperti itu, ataupun juga berkuda. Nah, yang terakhir di sini ada penjelajahan bertahan hidup atau survive. Nah, survive itu merupakan penjelajahan bentuk latihan yang memiliki standar level yang paling tinggi. Jadi istilahnya survive atau penjelajah bertahan hidup itu kegiatan-kegiatan yang dibentuk untuk menambah atau menstabilkan daya tahan tubuh. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan dalam penjelajahan bertahan hidup atau survive itu biasanya dilakukan pada anak-anak pramuka atau biasanya calon anggota TNI atau calon anggota pencak silat, seperti itu. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, berdasarkan jenis medannya, penjelajahan alam itu dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu perjalanan berlayar, di mana perjalanan berlayar ini pasti yang berhubungan dengan sesuatu yang terdapat di air-air. Dan selanjutnya yaitu perjalanan mendaki gunung. Dan yang ketiga yaitu perjalanan menempuh rimba dan perjalanan menempuh sungai dan rawa. Next. Selanjutnya, dalam melakukan penjelajahan alam itu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah keselamatan peserta. Keselamatan peserta ini sangat penting agar apabila kita melakukan penjelajahan alam itu tidak ada kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu perhitungan dalam tingkat kesulitan yang dihadapi oleh peserta. Kita itu harus memperhitungkan kesulitan apa yang akan dihadapi oleh peserta, apakah itu dapat membahayakan ataupun tidak. Selanjutnya yaitu penempatan petugas pos haruslah bersikap ramah dan mendidik. Jadi petugas-petugas pos yang ditempatkan itu harus memiliki sikap yang sangat ramah dan mendidik agar dari kegiatan penjelajahan alam ini mendapatkan pengajaran yang berarti. Selanjutnya yaitu laporan dapat disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Jadi itu laporan dalam penjelajahan alam itu dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Next. Dalam penjelajahan pramuka itu kegiatan penjelajahan alam itu dilakukan pada tingkatan pramuka siaga, penggalang, penegak, serta pendegah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perlengkapan yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan kegiatan penjelajahan alam yaitu seperti perlengkapan dasar. Contohnya perlengkapan jalan seperti jas hujan, sepatu, baju, dan atribut lengkap. Yang kedua, perlengkapan tidur seperti sleeping bag, tenda, serta matras. Dan yang ketiga, perlengkapan memasak seperti nesting, kompor parafin, dan panci. Yang keempat, perlengkapan pribadi seperti obat-obatan. Dan yang kelima, tas atau karir. Selanjutnya, perlengkapan pembantu seperti kompas, senter, alat pelindung diri, peta, dan survival kit. Contoh dari next. Contoh dari kegiatan penjelajahan ada 5, yaitu meliputi membaca tanda jejak, memecahkan sandi menggunakan kompas, membaca peta medan atau topografi, dan yang terakhir mempelajari dasar-dasar ilmu medis P3K. Next. Selanjutnya menganalisa kegiatan penjelajahan. Next.
Penjelajahan di alam bebas memang sangat menarik, seru, menyenangkan, dan menantang. Akan tetapi, sebelum melakukan kegiatan penjelajahan alam, kita perlu membuat perencanaan dan persiapan terlebih dahulu. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kesiapan untuk melakukan perjalanan dan jaminan keamanan perjalanan. Kemanapun lokasi yang akan kita tuju, apapun jenis medan yang akan dilalui, dan seberapa buruk kondisi cuaca yang akan dihadapi, bukanlah suatu penghalang untuk melakukan penjelajahan. Apabila dibekali oleh persiapan yang matang. Berikut ini tahapan yang harus dilakukan dalam kegiatan penjelajahan alam, diantaranya yaitu tahap persiapan. Tahap pemberangkatan, tahap penjelajahan. Tahap persiapan yaitu menyusun rencana kegiatan. Nah, dalam menyusun rencana kegiatan penjelajahan alam itu perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya yaitu penyusunan rencana yang matang agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Yang kedua, kegiatan perencanaan yang meliputi pengamatan rute dan lokasi, waktu pelaksanaan, peralatan yang dibutuhkan, pembuatan peta atau dena, jumlah peserta, dan macam-macam kegiatan. Selanjutnya, kegiatan pengamatan rute dan lokasi yang dituju dan dengan pembuatan tanda-tanda atau rambu penunjuk arah harus dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya, peta atau dena perjalanan penjelajahan alam harus dapat digambarkan dan disusun secara jelas dan terperinci. Peta harus memiliki rute, tanda-tanda atau rambu-rambu yang digunakan, serta keterangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, untuk merencanakan jumlah peserta, harus mempertimbangkan daya tampung lokasi yang dituju dan tingkat kesulitan penjelajahan. Dan yang terakhir, hal yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan macam-macam kegiatan yaitu situasi lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, dan biaya kegiatan penjelajahan. Selanjutnya itu pendaftaran peserta. Nah, panitia harus mencatat berapa jumlah para peserta yang akan mengikuti kegiatan penjelajahan alam secara benar agar jumlah peserta dapat diketahui. Yang kedua, pembagian kelompok. Para peserta penjelajahan alam yang sudah terdaftar dan diketahui jumlahnya, selanjutnya akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok juga menentukan ketua kelompok yang akan bertanggung jawab menjaga kekompakan kelompoknya. Kemudian pembekalan. Panitia akan memberikan pengarahan kepada semua para peserta penjelajahan alam tentang tujuan kegiatan, tata cara pelaksanaan, dan tata tertib informasi tentang hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan serta lokasi yang akan dituju. Panitia juga memberikan penjelasan tentang perlengkapan apa saja yang harus dibawa, baik itu perlengkapan pribadi maupun kelompok. Berikutnya yaitu penyusunan jadwal kegiatan selama penjelajahan. Yang terakhir, peraturan penjelajahan. Peraturan penjelajahan harus dipatuhi oleh semua para peserta penjelajahan. Setiap peserta harus menjalankan tugas dengan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab ketua kelompok atau pemimpin diantaranya yaitu menjaga kekompakan atau keutuhan kelompok. Yang kedua, memilih jalur terbaik untuk anggotanya. Yang ketiga, menentukan posisi pada peta saat berhenti. Yang keempat, memperhatikan cuaca. Yang kelima, waspada terhadap perubahan kondisi anggota. Dan yang keenam, membagi tugas untuk anggota. Selanjutnya, tanggung jawab anggota, di antaranya menjalankan kewajiban yang telah diberikan oleh ketua kelompok. Yang kedua, mematuhi arahan ketua kelompok. Yang ketiga, membawa perlengkapan yang diarahkan. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama atau kelompok. Tahap berikutnya itu tahap pemberangkatan. Next. Sebelum kegiatan pemberangkatan, diawali dengan kegiatan apel demi kedisiplinan siswa. Pada saat apel pemberangkatan, panitia memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan seperti rute yang akan ditempuh, tanda-tanda jejak yang harus dipatuhi, dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Setelah semua diperiksa dengan teliti dan cermat, panitia memberangkatkan semua peserta secara satu persatu kelompok dengan tertib. Tahap selanjutnya yaitu tahap penjelajahan.
Semua peserta melakukan penjelajahan sesuai dengan rute perjalanan yang telah ditentukan. Hal yang harus diperhatikan selama penjelajahan yaitu tanda-tanda jejak yang dapat dibuat dari berbagai macam bahan seperti tumpukan benda yaitu batu ataupun rumput dan dibuat dalam bentuk tulisan. Selama penjelajahan, peserta akan menemui berbagai macam rintangan, baik yang bersifat alami ataupun buatan. Rintangan yang bersifat alami seperti menyeberangi sungai dan melewati jalan berbatu. Sedangkan rintangan yang bersifat buatan seperti dijumpai di pos-pos yang akan disinggahi. Peserta dan kelompoknya harus menyelesaikan tugas yang diberikan pada tiap-tiap pos yang disinggahi. Panitia akan menilai kreativitas dan kekompakan setiap kelompok dalam menyelesaikan tugas. Kelompok yang dapat menjaga kekompakan dan menyelesaikan tugas dengan baik akan dinyatakan sebagai pemenang kegiatan penjelajahan alam. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu evaluasi kegiatan penjelajahan alam. Nah, evaluasi ini kan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan penilaian serta pengamatan dari kegiatan yang sebelumnya dilakukan. Nah, dalam setiap kegiatan itu pasti perlu diadakan evaluasi agar dapat mengukur sejauh mana suatu kegiatan itu dapat berhasil dan dampak apa yang dihasilkan dari suatu kegiatan tersebut. Next. Nah, evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menilai. Menilai sampai sejauh mana rencana yang sudah direncanakan atau diprogramkan dapat berjalan, apakah suatu kegiatan yang telah diprogramkan itu berhasil ataukah tidak. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi. Nah, di mengidentifikasi ini, yaitu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang muncul dalam penjelajahan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu mencatat, artinya mencatat permasalahan yang ada dalam kegiatan penjelajahan untuk dapat mengantisipasi apabila dilakukan kegiatan penjelajahan alam selanjutnya. Yang terakhir yaitu menilai kerja panitia. Di dalam menilai kerja ini tentunya diperlukan untuk menilai sejauh mana kekompakan panitia, keberhasilan dari suatu program yang telah direncanakan, koordinasi dan serta kerjasama timnya. Apabila kita mengambil contoh, misalnya kita melakukan penjelajahan alam dan dilanjutkan dengan berkemah, maka nilai-nilai yang dapat diambil itu adalah kebersamaan, kerjasama, mencintai alam dan sesama manusia, tanggung jawab, disiplin, tenggang rasa, dan kemandirian. Next. Pembahasan materi telah selesai. Saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kita hari ini, yaitu aktivitas luar kelas seperti penjelajahan alam merupakan aktivitas belajar yang menarik, menyenangkan, dan aman apabila dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Persiapan mental dan fisik penting sebelum melakukan kegiatan penjelajahan alam. Kesiapan mental perlu dijaga agar tidak menimbulkan masalah selama penjelajahan. Kesiapan fisik seperti badan harus dalam keadaan sehat dan bugar. Dengan kesiapan mental maupun fisik, kegiatan penjelajahan dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Selama melakukan kegiatan, para peserta tetap bersikap dengan baik dan berperilaku sesuai dengan prosedur dan instruksi. Instruksi tersebut disampaikan oleh ketua kelompok sebelum melakukan kegiatan penjelajahan. Selama melakukan kegiatan, peserta harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjalin kerjasama antar anggota kelompok, menjaga etika perjalanan dan etika pergaulan, dan memiliki rasa kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Demikian presentasi dari kelompok 14. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.